warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS ya. Tema 1 subtema 2. Ayo apa ya? Iya, kepadatan penduduk Indonesia. Nah anak-anak, Indonesia ini merupakan bangsa yang dikaruniai oleh Allah dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ya, sangat subur dan sangat kaya akan alamnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia tahun 2020 mencapai 270,200 juta jiwa. Wow, banyak sekali ya. Penduduk tersebut tersebar di 13.466 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau dan wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Baik, selanjutnya kita akan mengamati peta persebaran penduduk Indonesia. Nah anak-anak, coba dilihat ya, ini pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah iya betul, pulau yang terpadat di Indonesia adalah Pulau Jawa loh. Nah dari warnanya saja sudah kelihatan ya, warna orange menandakan paling tinggi penduduknya atau paling banyak penduduknya. Selanjutnya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Iya, pintar sekali. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Nah, ini ditandai dengan warna hijau. Ayo, sekarang amati peta persebaran suku di Indonesia ya. Nah, ini dia, silakan diamati. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bahas mengenai kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Nah, wilayah Indonesia ini terdiri atas daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan yaitu berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Adapun kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, waduk, selat, dan laut. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora di Indonesia. Silakan disimak ya nak ya. Dan kita akan menjumpai dengan garis Wallace dan garis Weber. Ada yang tahu? Nah, garis Wallace ini garis yang membatasi daerah tengah dengan barat. Kemudian garis Weber, garis yang membatasi daerah tengah dengan timur. Nah anak-anak, silakan dicermati ya. Ya, ini garis Wallace, ini yang sebelah barat ya. Kemudian garis Weber ini yang sebelah timur. Untuk pulau-pulaunya kalian bisa dicermati sendiri ya sayang ya. Baik anak-anak, langsung saja kita akan bahas pembagian flora Indonesia. Nah ini pembagiannya ada 3 ya. Yang pertama Indonesia bagian barat atau Asiatis, kemudian Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga Indonesia bagian timur atau Australis. Nah yang pertama Indonesia bagian barat ya atau Asiatis. Di wilayah ini yaitu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Wilayah ini memiliki banyak hutan hujan tropis. Apa itu hutan hujan tropis? Nah, hutan hujan tropis yaitu merupakan vegetasi yang paling kaya akan jenis makhluk hidup maupun sumber daya lahan seperti tanah, air, cahaya matahari atau yang dimilikinya. Nah, kemudian yang kedua Indonesia bagian tengah. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Wilayah Indonesia bagian tengah ini termasuk dalam wilayah iklim AM atau tropis sedang ya. Kalau di bagian barat beriklim AF atau dingin ya.
cenderung basah. Nah, kemudian untuk vegetasi yang tumbuh di kawasan ini adalah jenis vegetasi dengan asosiasi panas dan kering. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C, Indonesia bagian timur. Wilayah ini meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bagian ini didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Nah, flora yang dapat ditemukan diantaranya pohon sagu dan nipah. Nah, ada juga loh pohon rasamala, tanaman eukaliptus dan matoa. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, yang pertama ialah Indonesia bagian barat. Wilayah ini meliputi bagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna pada wilayah Indonesia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hewan-hewan yang mirip hewan benua Asia. Kenapa dikatakan benua Asia? Karena sebelah sini adalah benua Asia ya. Nah, adanya binatang menyusui mamalia yang berukuran besar, contohnya gajah itu. Kemudian banyak dijumpai berbagai jenis kera. Nah, berikut contoh-contoh hewan di Indonesia bagian barat ya. Ada harimau, ada gajah, badak, banteng, orangutan, tapir, dan kera gibbon. Nah, ini semua dari wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya Indonesia bagian tengah. Nah, di sini meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, di sini di bagian tengah ini fauna memiliki ciri bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Kemudian jenis fauna bersifat endemis atau hanya dijumpai di daerah itu saja. Nah, ini contoh hewan di wilayah Indonesia bagian tengah ya. Yang pertama ada biawak dan komodo. Kemudian anoa, setelah itu babi rusa dan burung maleo. Selanjutnya yang ketiga atau yang J, Indonesia bagian timur. Nah, di sini fauna ini terdapat di Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Adapun ciri fauna di sini ialah hewan di wilayah Indonesia bagian timur memiliki banyak kemiripan dengan hewan-hewan di benua Australia. Kemudian yang kedua, banyak dijumpai binatang berkantung. Dan jenis burung memiliki bulu berwarna-warni. Dan yang terakhir, terdapat sedikit jenis kera. Nah, ini beberapa contoh ya. Di bagian timur, kanguru pohon, tikus berkantung, burung kasuari, burung cendrawasih, burung kakak tua berjambul merah ya. Silahkan dicermati. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Sudah akhiri dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.